batasan-batasan syariat semaksimal yang kami mampu. Dan ana pun bersyukur atas ketaatan istri ana kepada ana. Istri ana termasuk salah satu pekerja yang berprestasi di kantornya, Ustadz. Mungkin biar lebih fokus ini pertanyaan ke Ustadz Syafiq dulu, Ustadz ya. Karena udah ada disclaimer di sini, Ustadz. Namun jauh di lubuk hati, ana khawatir bahwa prestasi tersebut tidak akan ditanya di hari akhir. Dan yang lebih utama adalah tetap di rumah bagi istri. Saya juga khawatir kelak akan ditanya, mengapa kok mengizinkan istri bekerja? Mohon berkenan nasihatnya untuk ana dan istri, Ustadz. Alhamdulillah. Wasyukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ana bersyukur kepada Allah didampingi dengan dua ustadz, Al-Ustadz Amin Nur Ba'id, semoga Allah menjaga beliau, memanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, memberkahi hidup dan keluarganya, dan terus dapat memberikan manfaat kepada umat. Dan yang di kiri kita ada Al-Ustadz Mufi Hanif Talib. Semoga Allah juga menjaga beliau, menambahkan ilmu, mengangkat derajatnya, dan terus menjadi manusia yang berkah dimanapun berada. Kembali kepada pertanyaan yang disampaikan tadi. Allah itu berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanyalah kepada ahlinya, ahli ilmu, ahli zikir, kalau kalian nggak ngerti. Bab tanya jawab ini perlu dilestarikan dalam kehidupan kita. Karena ada orang yang selama hidupnya tidak pernah bertanya tentang urusan agama. Gak pernah. Buat dia agama itu gak penting. Buat dia yang penting aku tidak makan hak orang lain, cukup. Aku tidak menzalimin orang lain, cukup. Padahal sejatinya kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya, dan Allah turunkan Al-Quran. Kalau tadi pertanyaan berkaitan dengan wanita bekerja, wanita itu harus bekerja. Kalau wanita nggak bekerja, maka tutup Indonesia, nggak ada negara Indonesia. Cuma apa yang dikerjakan oleh wanita? Pekerjaan yang paling berat buat wanita itu adalah menjadi ibu rumah tangga. Bapak-bapak siap menggantikan peran istrinya? Sepekan lah, sepekan. Jamaah, wanita itu ketika menjadi ibu rumah tangga, dia menjadi perawat. Dia menjadi dokter. Dia menjadi security. Dia menjadi supir. Dia tukang bersih-bersih. Dia menjadi pengajar. Dia menjadi semua pekerjaan itu dihandle satu orang. Makanya kalau ada yang berkata, tanya kadang-kala, ibu pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Oh, nggak kerja. Nggak kerja. Saya kerja 24 jam. Kali 7 hari, kali sebulan, nggak ada cuti. Yang kerja di perusahaan yang tadi memiliki prestasi-prestasi, ada libur. Dan istri ini apa penghargaan? Ibu-ibu dikasih penghargaan apa sama suaminya? Kalau baik kadang-kala nggak dipuji, kalau salah disidang. Maka pekerjaan paling utama buat para wanita adalah mencetak generasi masa depan. Itu pekerjaan yang kalau bicara prestasi itu jadi prestasi. Ibunya Imam Syafi'i itu melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, itu prestasi. Yang sampai hari ini insya Allah ibunya Imam Syafi'i dapat pahala anaknya Syafi'i.
Itu prestasi jamaah. Baik, bagaimana kalau perempuan itu mau bekerja di luar rumah? Ya, dia bekerja di luar rumah boleh-boleh saja selama tugas utamanya tidak diterlantarkan. Melayani suami. Berapa banyak suami yang akhirnya gara-gara istrinya bekerja, sama-sama bekerja, pulang kerja sama-sama capek. Nggak tahu siapa yang mau dipijat. Istri ngomong, aku capek, masa aku suruh mijet kau? Sang suami juga, aku lelah. Gitu. Berapa banyak syariat-syariat yang akhirnya tidak bisa dilakukan karena istri sibuk bekerja. Seorang suami kalau melihat wanita di luar yang menggairahkan dia karena nggak sengaja. Syariatnya apa yang harus dia lakukan? Falyarji' ila ahli, pulang jumpain istrinya. Istri anak pulang jam 6 sore nanti Ustaz. Anak pulang jumpain siapa Ustaz? Itu ada hal-hal yang akhirnya tidak bisa terlaksana. Demi Allah jamaah, menjaga negeri ini adalah dengan menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sang suami ridho, nggak apa-apa lah. Ana ridho dengan hak ana ketika sang suami mungkin punya hasrat sama istrinya. Dia walaupun istri memang capek, lelah, tidak melayani sang suami ridho. Ya itu kembali kepada suaminya. Selama pekerjaannya itu tadi sesuai dengan syariat. Tapi yang terakhir bagi yang bekerja khususnya emak-emak ya. Coba tanyakan kepada dirimu. Apa sih yang kau cari dari pekerjaan itu? Tadi suami sudah menyebutkan prestasinya ini itu macam-macam. Apa sih yang kau cari sebenarnya? Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian para wanita tinggallah di rumah kalian gitu loh. Ada pekerjaan besar yang harus dikerjakan. Tapi kalau keluar ya wala tabarrujuna tabarrujil jahiliyatil ula. Jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Perselingkuhan banyak terjadi di tempat kerja dengan teman kerja. Dan itu fenomena gunung es ya. Yang mungkin yang ketahuan, beberapa berita ketahuan, kepala rumah sakit, kepala puskesmas bermain sama ini itu. Ya itu yang ketahuan, yang gak ketahuan banyak sekali. Maka kembali kepada suami, kalau antum takut, ya istri harus taat sama suaminya. Kalau suaminya mengatakan, istriku mulai besok engkau resign. Wajib taat gak ibu-ibu? Wajib taat. Kalau mertua gak terima, loh saya yang nyekolahkan anak saya yang bayarin dia, enak banget kau suruh dia berhenti. Jangan nak, terus kerja. Mana yang harus ditaatin? Suami apa bapak? Gak jadi anak durhaka dia nanti. Ngomong sama bapak, ayah ingat dulu nyerahkan anak sama dia. Ayah nyerahkan anak sama dia. Dan dia mengatakan diterima anak sama dia. Jadi itu mungkin yang perlu jadi perhatian. Kemudian pekerjaan di luar juga ada wanita yang bekerja di luar memang peran dia dibutuhkan sekali jemaah. Umpamanya ada dokter kandungan perempuan ya. Atau mungkin ada dokter wanita yang memang dibutuhkan untuk penyakit yang memang khusus buat para wanita umpamanya. Niatkan lillahi ta'ala, dia juga mengobatin, dia juga berusaha untuk memberikan manfaat kepada umat. Dan mungkin suami akan dapat bagian pahala. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan umum yang sebenarnya hanya untuk cari duit saja. Yang nilai khidmatnya, kontribusinya kepada umat gak besar. Ya resign itu mungkin bisa jadi pilihan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz diberikan. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini ditujukan untuk Ustadz Mufi, sepertinya memang di bidangnya.
walaupun membahas urusan kantor, tapi pakai emot tertawa terbahak-bahak. Dan ternyata teman kantornya ini janda. Jika istri ngambek dengan cara mendiamkan karena memilih tidak marah-marah, apakah diperbolehkan Ustaz? Falyatafaddal masykur Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini pertanyaannya sebenarnya bukan untuk ana ya. Untuk kepada Ustaz Syafiq mestinya. Cuman memang jujur aja pesan-pesan yang masuk ya via media sosial, pertanyaannya banyak ke arah ke sini. Yang bertanya ini kok tahu ya? Subhanallah. Jujur anak pribadi, jika ditanyakan pertanyaan seperti ini, wallahu alam nanti Ustaz Syafiq dan Ustaz Ami bisa mengoreksi. Karena mungkin dari antara tiga yang paling bodoh ana ya. Ana berpikir gimana caranya seorang istri itu marah sama suaminya. Gimana? Suaminya bikin suatu kesalahan fatal, malu-maluin, istrinya tahu, terus istrinya disuruh diam saja. Sami'na wa ata'na. Suaminya jungkir balik sama perempuan lain. Iya, sami'na wa ata'na. Apakah begitu? Terkadang ana berpikir ke sana. Jadi terkadang ana jawab pertanyaan seperti itu, sesekali marah sama suami itu tidak masalah. Tapi dijaga batasannya. Jangan kurang ajar sama suaminya. Jangan sampai terus suaminya berhasrat sama dia ditolak begitu. Ya jangan, tidak boleh, itu dilaknat ya sama malaikat sebagaimana yang kita tahu. Tapi terkadang ada hal-hal yang sama istri dibuat untuk membuat jera suaminya. Teringat satu kasus, persis pertanyaannya seperti yang ditanya itu. Jatuh ke kawan ana sendiri. Jadi dia digoda sama wanita, pura-pura mau belajar bisnis, si wanita ini karena ini yang laki jago bisnis. Diajarin, kebablasan, sampai akhirnya sama si janda diajak nikah, sepertinya yang laki mau, ketahuanlah sama istrinya. Istrinya minta cerai. Istrinya lapor ke anak, suami saya begini. Karena dia merasa istrinya ini kenal sama keluarga, kenal sama anak juga. Jadi dia ngobrol sama anak. Anak bilang begini ya, ukhti, suamimu itu sayang sama kamu, namun tersandung sekarang sama fitnah ini. Jatuh di lubang yang suamimu ini perlu dibantu. Si perempuan itu berharap kamu itu cerai. Terus suamimu diambil sama dia. Sekarang sama kamu suamimu mau dilepas begitu saja. Apakah kamu ridho? Oh iya Ustaz, benar juga ya kata dia. Coba dipikir dulu, anak bilang jangan buru-buru. Marah boleh marah. Kasih efek jera ke suaminya supaya suaminya sadar ini perbuatan yang salah. Jangan begitu jadi laki-laki. Cuman itu tadi ada batasnya semuanya. Ya, itu yang Anda bisa jawab ya. Istri seakan-akan tidak boleh marah gitu. Boleh-boleh aja marah. Kalau memang suaminya salah silahkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang tidak kurang ajar. Tidak berlebihan sampai mukul-mukul, lempar-lempar barang. Ya jangan juga begitu ya. Tapi kasih efek jera ke suaminya. Mas kamu ini sudah bikin sesuatu yang memalukan. Yang tidak pantas. Kasih efek jera itu kalau bisa. Ibu-ibu yang lebih tahu gimana caranya karena ibu-ibu yang lebih paham bagaimana suaminya ya. Dan sering-sering para jamaah ingatkan suaminya. Jujur sampai detik ini istri Ana juga hadir ada di sini. Setiap anak keluar dari rumah, Bang ikhlaskan niatnya Bang. Kalau mau dakwah, Bang dijaga agamanya Bang, dijaga ya matanya, diingetin sama beliau. Kita suami itu perlu diingatkan. Ibu-ibu ingetin suaminya. Enggak apa-apa suaminya enggak suka, enggak apa-apa. Besok ingetin lagi begitu. Sholatnya Bang, semuanya ingetin, enggak apa-apa. Tidak apa-apa diingatkan. Ya, itu saran anak untuk ibu-ibu. Untuk para suami juga masukan dari ini terutama yang masih muda ya. Yang masih berapi-api dan berkobar-kobar.
Dibisiki sama setan. Wah, istrimu mulai mau ngatur kamu nih sekarang. Ini setan nih. Sekarang anak mau tanya sama bapak-bapak, istri kalau lagi panas dada, mau marahnya ke siapa? Coba kasih tahu anak para bapak-bapak. Mau marah ke siapa coba? Silahkan bapak-bapak. Mau marah sama anak, mau dijadiin samsak anaknya. Dimarah-marahin, dicubit, dijewer gara-gara istrinya lagi emosi sama suaminya. Apa lebih baik istrinya marah sama suaminya? Silahkan lontarkan, sini kasih nggak apa-apa. Apa lebih baik seperti itu? Anak rasa lebih baik istrinya marah ke suaminya. Dan suaminya yang salah ya sudah terima kesalahannya. Jangan egois jadi orangnya. Suami punya salah, istri punya salah, istrinya marahin suaminya ya diterima, suami marahin istrinya, istrinya terima. Ya semestinya seperti itu dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa membantu. Sisanya anak serahkan ke Ustadz Syafiq atau Ustadz Amirul Bait. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustadz. Ada tambahan Ustadz dari Ustadz Syafiq atau Ustadz Ami? Cukup. Apaan yang mau ditambahin? Iya jemaah, anak rasa cukup kan. Tapi memang hati-hati bapak-bapak sama janda. Janda itu perlu dikasihani. Tapi bukan dikasih hati kata. Iya, jadi memang usahakan hal-hal yang berkaitan. Ana sebagai seorang ustadz, ana sering banyak janda yang WA ana. Kalau sudah kaji katanya Ustadz Mufi kebablasan, ana ngomong sama istri ana aja. Soalnya terus terang, Ustadz ini juga manusia. Insya Allah. Oh Ustadz Ami sama kita semua Ustadz. Artinya memang ada yang perlu dijaga ya bapak-bapak. Kalau Ustadz Mufi tadi mengatakan yang muda-muda enggak Ustadz, yang tua-tua juga sama Ustadz. Jangan kau yang tua aman sudah saya dari fitnah, enggak ada. Sampai bagaimana sebagian salafus soleh umurnya 80 tahun dan dia buta. Dia mengatakan tidak ada yang aku khawatirkan kecuali dari fitnah wanita. Padahal sudah buta aja. Karena fitnah itu besar dan ya semoga kita bisa berhati-hati. Dan para bapak juga sabar menghadapi istri kalau marah. Kita akan dengar Ustadz Ami gimana kalau istrinya marah. Pernah istri antum marah sama antum Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Boleh dibuka di sini Ustadz. Saya kalau diajak sama Ustadz Syafiq membicarakan janda ini saya bilang saya belum cukup umur Ustadz. Jadi mohon maaf ya. Kita beda tema nanti. Baik. Cukup Ustadz, counter attack-nya cukup ya Ustadz? Cukup. Cukup. Skornya 1 sama ini Ustadz. Baik, ini tadi pertanyaan ikhwan 1, akhwat 1 ya, disclaimer dulu. Sekarang ikhwan lagi. Dan ini pas sesuai bidangnya Ustadz Ami. Insya Allah. Tentang poligami Ustadz. Oh bukan. Bukan Ustadz. Pilihkan yang gampang. Ya, siap Ustadz. Ini pertanyaan dari ikhwan Ustadz. Saya adalah karyawan perusahaan multinasional Ustadz. Benar ini Ustadz ya? Bukan poligami Ustadz, benar. Dari kantor ada fasilitas kartu kredit Ustadz. Yang diberikan tapi atas nama pribadi. Prosesnya segala pengeluaran terkait dinas bisa menggunakan kartu kredit dan kemudian akan didaftarkan di sistem sehingga perusahaan yang membayarkannya. Namun jika telat pelaporannya, kena denda dikenakan kepada karyawan. Selama ini saya berusaha menghindari kartu kredit ini sehingga sering ditegur perusahaan karena belum tahu hukumnya. Mohon penjelasannya Ustadz, ini ada notes-nya. Selama ini jika ada pengeluaran saya pakai uang pribadi dulu dan kemudian dirembes. Hal ini ditegur perusahaan. Karena jadinya perusahaan tidak bisa tracking keuangannya. Sehingga kadang saya menghindari dinas keluar negeri karena tidak bisa menalangi terlebih dahulu. Demikian Ustadz, pertanyaannya ada 2, cuman mungkin biar adil ketemu semua, yang dibacakan hanya 1 saja Ustadz. Barakallahu fikum. Silakan Ustadz.
urusan fulus Ustadz Ami. Masya Allah. Kalau sudah ada hasilnya bagi sama ana. Siap, insyaallah. Nanti urusan janda Ustaz ya. Baik. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelumnya saya ingin mengambil ibrah dari pertemuan dengan beberapa peserta daurah yang tadi sempat konsultasi secara pribadi di ruang yang berbeda dari ruangan ini. Masya Allah, saya menyaksikan beberapa di antara mereka yang sampai harus berlinang air mata karena berat untuk menerima jawaban seputar masalah muamalah, Ustaz. Jadi kita tahu kalau orang sudah berkaitan dengan masalah pendapatan itu akan sensitif dengan beda pendapat. Tapi jamaah siap untuk mau mendengar, mau berubah, mau menerima walaupun rasanya sangat. Dan gak semua orang sanggup seperti itu. Ada banyak sekali cerita yang sampai ke saya, orang yang gak berani baca buku saya. Ada 2 buku yang dianggap menakutkan katanya. Pertama buku Ada Apa Dengan Riba. Itu pernah ada salah satu teman yang beli dalam jumlah cukup banyak, terus dihadiahkan ke teman-temannya. Nah salah satu di antara mereka, suaminya itu marah ketika istrinya bawa buku itu ke dalam rumahnya. Sampai ngasih ancaman, rumah tanggamu akan terbakar kalau sampai kau baca buku ini. Dia gak berani baca buku itu. Buku yang kedua Fikih ASN. Ini buku pernah ada salah satu kawan menghadiahkan ke temannya yang dia bekerja di dinas perizinan. Tapi orangnya nolak, saya gak mau nerima, padahal dikasih gratis. Dan terus terang saya gak pernah cerita horor di 2 buku itu. Tapi dia ketakutan untuk baca. Jadi memang demikian, terkadang peringatan itu berat untuk didengar bagi sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana fenomena yang terjadi di masa jahiliyah. Orang-orang enggak mau mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk menyudutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditakut-takuti. Ini Muhammad seorang dukun, tukang sihir, orang gila dan seterusnya. Horor ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin, ka'annahum humurum mustanfirah, farrat min qaswarah." Mengapa mereka berpaling dari peringatan yang Allah turunkan? Ka'annahum humurum mustanfirah, gambaran mereka itu seperti keledai yang dia lari, farrat min qaswarah, lari dari kejaran singa. Seperti zebra, keledai liar adalah zebra, yang ketika dia melihat singa dari kejauhan dia lari. Itulah gambaran orang yang dia takut terhadap peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, mereka datang ke sini kemudian menyampaikan masalah muamalah yang mereka miliki, ternyata jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bertentangan dengan apa yang menjadi rutinitasnya. Kesiapan itu luar biasa, saya anggap itu prestasi besar. Dan salah satu di antara jamaah tadi sampai ada yang bilang, terima kasih penjelasan dari Bapak membuat saya mau untuk hijrah, saya jadi mengenal sunnah dan seterusnya. Ini tanda mukmin, Pak. Anda bisa baca firman Allah di surat At-Taubah ayat 124 dan 125. Coba kita tampilkan ya. Barangkali Bapak Ibu semoga bisa lebih maksimal semangatnya untuk mau mengenali sesuatu yang baru walaupun kelihatannya itu pahit, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana."
ketika diturunkan satu surat yang baru, maka di antara orang munafik itu ada yang berkomentar dengan komentar bernada nyinyir. Nadanya nyinyir. Ayyukum zadadhu hadhi imana. Siapa di antara kalian yang imannya merasa bertambah dengan adanya surat yang baru ini? Lo imannya bertambah enggak? Kamu imannya bertambah enggak? Dengan nada apa? Nyinyir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana sifat orang yang beriman. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Untuk orang-orang yang beriman, ketika turun ayat yang baru, surat yang baru, imannya semakin bertambah. Bentuk imannya semakin bertambah bagaimana? Ketika ada perintah baru, ada larangan baru, ketaatan mereka bertambah. Dan itu akan menambah amal mereka sehingga iman bertambah. Karena iman itu bertambah. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Bertambah dengan mentaati ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Pada saat ada perintah baru, mereka menambah ketaatan sehingga imannya bertambah. Wahum yastabsyirun, dan mereka bergembira. Sehingga kalau ada di antara jamaah yang kemudian bilang, terima kasih Pak Ustadz, saya baru tahu ternyata selama ini saya salah. Maka bergembiralah Bapak Ibu, semoga itu tanda kita adalah mukmin yang sejati. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, sementara orang yang punya penyakit dalam hatinya. Fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang yang punya penyakit dalam hatinya, maka keberadaan peringatan yang baru tadi semakin menambah kotoran pada hatinya. Di samping kotoran yang sudah ada dalam hatinya. Wa matu wa hum kafirun, dan yang mengkhawatirkan ketika penyimpangan itu semakin jauh, dia mati dalam kondisi kafir. Sehingga ketika ada satu syariat baru yang baru dia dengar, dia tolak, semakin bertambah kefasikan yang dia lakukan, semakin jauh dari Ar-Rahman, dan yang berbahaya sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Dan gak sedikit Pak orang yang seperti ini kondisinya. Sehingga ketika dikasih peringatan, kemudian mereka komentar, jadi orang kok repot, jadi orang kok susah, dibuat gampang saja. Padahal sebenarnya mereka yang mau mentaati aturan, dialah yang sebenarnya ingin mendapatkan kemudahan, karena yang namanya syariat itu rahmat bagi seluruh alam. Baik, maka terus terang saya memberikan apresiasi yang besar bagi kawan-kawan yang sanggup hijrah, meninggalkan sebagian dari pendapatan dia yang mungkin sangat besar dalam rangka untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya bayangin, andaikan saya jadi dia, mungkin bisa jadi saya juga akan menghadapi kendala yang berat. Tapi ternyata ada di antara jamaah saya yang sanggup seperti itu. Baik. Selanjutnya kita membahas sedikit tentang kasus yang tadi disampaikan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kartu kredit yang kita kenal di masyarakat kita itu kan rata-rata 0% bunga. Cuman di sana ada penalti bagi mereka yang telat bayar sesuai dengan deadline. Dan sebenarnya ini merupakan karakter riba jahiliyah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Zaid bin Aslam. Riba jahiliyah yang pernah disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, Zaid bin Aslam. Bentuk riba jahiliyah adalah diantaranya ada seseorang yang utang kepada orang lain. Si A utang sama si B. Untuk jangka waktu tertentu. Fa'idha halal ajal, ketika jatuh tempo sudah datang dan dia bisa melunasi, maka tidak ada bunga sama sekali, alias 0% bunga. Namun kalau dia tidak bisa melunasi, maka si B akan mengatakan kepada si A, lunasi utangmu, atau kalau tidak, aku tambahkan waktunya dan kau harus menambah jumlah utang yang kau harus bayarkan. Ini praktek riba jahiliyah. Sehingga kalau ada model seperti tadi, Pak, kartu kredit kan 0% bunga. Sehingga kita utang berapapun gak ada bunganya. Cuman ketika kita telat dari deadline, kita kena penalti. Berarti gak ada ribanya dong Pak. Kalau kemudian kita selalu berkomitmen bayar tepat waktu, jangan sampai telat. Jawabannya, justru seperti itulah praktik riba jahiliyah. Sehingga Anda jangan terkecoh dengan keberadaan 0% bunga, tapi lihat adanya klausul penalti, di situ berarti Anda menyepakati klausul riba. Baik, namun begini jamaah.
ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah ketika beliau membahas hadis Barirah. Tersebutlah seorang budak yang bernama Barirah, budak perempuan. Ini budak dijanjikan sama tuannya, kalau kau bisa membayar sebesar 9 uqiyah, maka kau merdeka. 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham ya, kalau nggak salah. Ya. 40 dirham atau 4 dinar, 1 uqiyah. Kalau kau bisa membayar 9 uqiyah, kau bebas. Ini yang disebut dengan akad mukatabah. Jadi budak ini statusnya sebagai budak mukatab. Jika bisa menebus dirinya dengan nilai tertentu, maka dia bebas. Akhirnya Barirah datang ke Aisyah, minta bantuan. Kemudian Aisyah menyanggupi. Namun Aisyah minta kepada Barirah, sampaikan kepada tuanmu, kalau nanti sudah saya tebus dan hak walakmu jadi milikku, akan aku lakukan. Akhirnya Barirah menyampaikan kepada tuannya, namun ternyata tuannya tidak bersedia. Mereka tetap bersikukuh hak walaknya Barirah milik tuannya. Jadi hak walak ini penting jamaah, makanya jadi bahan rebutan. Hak walak itu adalah hak ketika ada seseorang membebaskan budak, maka nanti dia punya hak nisbah. Budak ini dinisbahkan kepada sukunya. Misalnya si A Al-Qurashi, berarti dia mantan budak Quraisy, maulahum, mantan budaknya Quraisy. Kemudian apabila budak ini meninggal dalam posisi dia tidak punya ahli waris, maka seluruh hartanya diambil oleh orang yang membebaskannya, yang punya hak wala. Sehingga hak wala ini rebutan. Ketika Nabi SAW mendengar kasus Aisyah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, khudhiha washtariti lahumul wala fa innal wala aliman a'taqa. Sudah beli saja itu Barirah, kau bebaskan Barirah, dan terima saja hak wala yang diinginkan oleh tuannya Barirah, karena apapun itu yang namanya hak wala adalah hak bagi mereka yang membebaskan. Kesimpulan dari kejadian ini, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari, bahwa apabila ada orang yang melakukan akad yang mubah, tapi di situ ada klausul yang batil, dan klausul batil itu sifatnya sepihak, tidak kita inginkan, tapi diajukan oleh salah satu pihak, dan kita tidak mengendaki itu. Kemudian memungkinkan untuk dihindari, maka akad boleh dilangsungkan dengan ketentuan jangan sampai klausul batil itu terwujud. Artinya keberadaan klausul batil tidak menyebabkan akad yang mubah jadi batil. Insya Allah bisa dipahami ini? Insya Allah bisa ya? Baik. Nah, kemudian di sini dijadikan dasar oleh sebagian ulama, apabila ada akad mubah yang dibutuhkan oleh seorang muslim, namun dalam akad mubah itu ada klausul batil, sifatnya sepihak dan memungkinkan untuk kita hindari, berarti ketentuannya ada 3. Akad yang batil, akad yang mubah mengandung klausul yang batil, boleh diambil dengan syarat 1 dibutuhkan, 2 yang kedua sifatnya sepihak, yang ketiga memungkinkan untuk dihindari, maka boleh dilakukan. Contoh yang paling banyak kita jumpai, listrik pasca bayar, kemudian PDAM, PAM, kemudian komunikasi pasca bayar. Anda pakai dulu, setelah itu baru bayar. Di situ kalau ada klausul seperti ini, Anda pakai listrik, kemudian di akhir bulan nanti sampai deadline-nya tanggal 10 harus bayar rekening listrik. Jika telat kena denda. Denda itu riba atau bukan? Masuk riba. Sudah? Denda itu termasuk riba. Namun listrik kita butuhkan. Sudah? Dan jual beli listrik itu halal atau haram? Listrik itu halal atau haram? Boleh dimakan? Akad jasa listrik hukumnya mubah. Sudah? Akad mubah tapi ada klausul batil. Yaitu klausul riba, jika Anda telat bayar rekening listrik, Anda kena denda sekian. Itu klausul riba. Dan mau tidak mau itu kita sepakati. Karena sifatnya searah. Bapak tidak akan diajak
untuk berdiskusi menetapkan klausul yang ada. Kita sebagai konsumen hanya bisa centang, setuju, tidak setuju, centang. Next, selesai. Yang disebut dengan akad id'an, akad yang sifatnya searah. Sudah? Dalam posisi ini diperbolehkan karena memenuhi 3 syarat. Dibutuhkan. Yang kedua apa tadi? Akad batil sifatnya searah. Mungkin enggak denda ini dihindari? Dengan cara apa? Anda bayar tepat waktu. Ketika kondisinya seperti itu boleh dilakukan. Melebar dikit Pak, sampai pada kondisi kartu kredit. Ini kartu kredit boleh nggak kalau kayak gini? Akad dasar dalam kartu kredit itu apa Pak? Akad utang. Akad asalnya adalah akad utang. Baik. Dalam akad utang itu ada klausul denda. Akad utang mubah atau tidak Pak? Mubah. Namun di situ ada klausul denda. Klausul denda ini tidak mungkin Anda bisa hilangkan. Anda tidak akan pernah diajak diskusi untuk membahas rincian klausul dalam persyaratan itu. Mau ya centang, kalau nggak mau ya sudah. Bank sudah punya sistem. Sudah? Terus boleh nggak Pak saya mengambil ini? Gunakan 3 syarat tadi. Anda butuh nggak dengan kartu kredit ini? Kalau memang sangat Anda butuhkan, saya mau tidak mau bertransaksi di luar negeri harus menggunakan jaringan yang verified by. Ada yang Mastercard, ada yang Visa. Sehingga tidak berlaku untuk kartu debit. Bisanya hanya kartu kredit. Dan hanya dengan 1 jalur ini saya bisa bertransaksi. Untuk membeli tiket pesawat, untuk booking hotel, dan transaksi yang lainnya. Enggak ada cara yang lain. Berarti Anda membutuhkan hal ini. Sementara Anda harus bertugas ke luar negeri, Anda harus bertransaksi dengan orang luar dan seterusnya. Untuk sementara hanya bisa 1 jalur itu. Jika memang demikian, berarti alasan dibutuhkan ada. Yang kedua dan 3 jelas ya. Itu berasal sepihak dan memungkinkan untuk dihindari. Maka insya Allah dengan melihat kondisi ini Anda boleh mengambil. Tapi kalau nggak butuh, misalnya kayak gini ya. Ini sempat ada pertanyaan ke saya. Pak, teman saya nguji saya kayak gini. Dia buka Amazon. Setelah itu dia bilang gini, coba belikan saya buku ini tanpa kartu kredit. Jawabannya nggak bisa, karena pembayarannya hanya menggunakan kartu kredit. Nuh, toh berarti kartu kredit itu keharusan. Terus temannya tanya ke saya, itu jawabnya gimana? Tanya sama temannya, kamu butuh buku ini enggak? Enggak, ya sudah selesai. Kamu nggak butuh dia, ngapain harus belanja itu kan? Maka pertimbangkan, Anda itu butuh nggak menggunakan kartu kredit? Kalau nggak mendesak, nggak butuh, ya dihindari. Tapi kalau butuh atau bagian dari peraturan perusahaan dan Anda harus melakukan transaksi yang lebih luas, misalnya sampai ke luar negeri, insya Allah itu bisa jadi alasan. Wallahu alam. Mungkin Ustaz Syafiq ada koreksi. Pokoknya bagiannya yang kita bagi buat janda nanti kan Ustaz. Ini saya khawatir jadi kepanasan Ustaz di sini. Taib, Ustaz Mufi mungkin mau menambahkan Ustaz. Cukup. Insya Allah cukup jelas jemaah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan Ustaz Ami. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya dari akhwat ditujukan untuk Ustaz Syafiq. Mohon izin bertanya, Ustaz, bagaimana tentang takdir saya yang berganti peran, Ustaz? Saya seorang ibu, saya juga seorang istri, saya juga pencari nafkah, ngurusi rumah tangga, nafkahi suami, dan juga anak suami dari istri pertama. Dan Ana merasa kurang baik menjalankan kewajiban Ana sebagai istri dan ibu karena keterbatasan waktu dan energi yang Ana miliki. Bagaimana hisab Ana nantinya ya Ustadz? Demikian mungkin Ustadz bisa menjawab. Ustadz Syafiq ditujukannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Iya, itu pertanyaan Ustadz Mufi, suaminya sakit atau apa? Nggak disebutin ya? Enggak. Jamaah rahimakumullah. Tidak semua yang kita harapkan itu terjadi. Berapa banyak istri yang harus menjadi tulang punggung keluarga.
boleh jadi disebabkan suami yang tidak bertanggung jawab. Atau boleh jadi suami yang memang memiliki keterbatasan karena sakit atau hal lainnya. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Allah Azza wa Jal akan menghitung semua energi, semua waktu yang dikeluarkan oleh manusia. Apabila tadi seorang istri dia harus menjadi pekerja yang menafkahin suami, anaknya suami dan anaknya dia, serta kehidupan dia secara umum. Padahal kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban suami. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, para lelaki adalah pemimpin buat para wanita. Kenapa? Karena dua hal. Yang satu karena anugerah Allah, yang kedua karena perintah Allah Azza wa Jalla. Yang satu, Allah memberikan anugerah kepada laki-laki, dia memiliki jiwa kepemimpinan. Yang mungkin hal itu tidak dimiliki oleh wanita secara umum. Hak cerai ada di tangan suami. Kira-kira kalau hak cerai diberikan kepada istri, adakah bapak-bapak yang masih punya istri? Kayaknya duda semua ini datang ke sini. Karena yang para wanita, dia emosi sedikit, dia minta pulang ke rumah orang tuanya. Sakit hati sedikit sama suami, dia mengatakan kok gak pernah membahagiakan aku. Gitu loh. Ada banyaklah, sehingga Allah angkat laki-laki sebagai pemimpin. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Yang kedua ada perintah di situ. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka menginfakkan harta kepada istrinya. Makanya ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya ada kepincangan dalam kepemimpinan dia. Maka buat para suami yang istrinya punya penghasilan, ingat engkau tetap punya kewajiban memberikan nafkah. Tolong berikan nafkah kepada istri. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana sikap wanita ini? Yang pertama, hendaklah engkau menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Yang itu membuat semua penderitaan dunia menjadi ringan. Dan kita perlu minta sama Allah ya. Perlu minta keyakinan bahwa ini takdir Allah, ini berlaku karena memang sudah Allah tetapkan, itu perlu diminta. Kita kadang-kadang udah tahu, tapi keyakinan itu terkadang menjadi lemah. Makanya di antara doa yang sering Nabi bacakan sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya, di majelis beliau mengatakan, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin. Ya Allah, bagikan kepada kami rasa yakin. Ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Yang musibah-musibah dunia menjadi ringan buat kami ya Allah. Jadi adanya keyakinan itu menjadikan musibah ini ya udah mau diapain sudah. Allah sudah tetapkan ini. Jadi minta keyakinan kepada Allah bahwa saya tadi dia mengatakan dia berganti peran ya. Dan ketahuilah tatkala Allah memberikan cobaan kepada seseorang berarti dia mampu untuk menghadapinya. Karena Allah punya ketetapan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hamba melebihi batas kemampuan dia. Yubtalal mar'u ala qadri imani. Orang dikasih bala sesuai dengan kadar keimanannya. Berarti kau mampu menghadapi ujian itu. Dan ketika seorang wanita membantu suaminya, memberikan nafkah kepada suaminya yang mungkin dia sakit ya, kemudian kepada anak semua itu akan terhitung sedekah buat dia. Jadi akan ada pahala buat dia yang insya Allah diangkat derajatnya pada hari kiamat asalkan satu. Niatnya lillahi ta'ala. Baik. Tapi masalahnya Ustaz, peran dia sebagai seorang ibu, peran dia sebagai seorang istri tidak bisa sempurna. Maka apa yang perlu dilakukan?
Iya, itu konsekuensi sebenarnya. Jadi para ulama ketika membahas suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, itu sang istri punya beberapa pilihan. Yang pertama, dia tidak melayani suami. Jadi kalau bapak-bapak nih, kalau bapak-bapak tidak memberikan nafkah kepada istrinya, istri itu punya hak untuk tidak melayani suami. Karena suami tidak memberikan hak istrinya. Ini pilihan yang pertama. Ya udah, aku akan bekerja dan aku tidak bisa memberikan hakmu karena kau tidak memberikan hakku. Pilihan yang kedua, sang istri memberikan bantuan kepada suaminya, melayani suaminya dan memberikan nafkah kepada suaminya yang itu bisa ditagih sebagai utang. Jadi nanti ketika suami punya duit, dia katakan selama 4 tahun engkau nggak bekerja dan aku melayani dirimu, selama ini aku minta duit itu. Jadi dia bukan niat berbagi sama suami, tapi dia minta, dia bantu suaminya atau ngutangin suaminya. Maka dia boleh minta hak itu. Selama 4 tahun, 1 bulan umpamanya 10 juta kali 4 tahun. Berikan. Itu jadi haknya istri. Yang ketiga, sang istri tetap melayani suami dan yang dia berikan menjadi sodakoh buat suaminya. Ya ini pilihan buat istri tadi. Jadi kalau sang istri mengatakan, aku gak bisa melayani suami dengan sempurna Ustadz karena aku harus bekerja. Gak ada masalah di sini. Karena suaminya memang tidak memberikan hak kepada istrinya. Tinggal kalau engkau mengatakan yang aku berikan kepada suami ya jadi sodakoh lah buat dia Ustadz. Tapi untuk pelayananku kepada suami gak maksimal. Dan sang suami gak bisa nuntut. Karena memang dia tidak memberikan hak istrinya. Nah tinggal yang kedua berkaitan dengan kewajiban dia menjadi seorang ibu ya. Jangan sampai pekerjaan dia itu menyebabkan anak-anak terlantar nantinya. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Tapi pada intinya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maksimalkan dan ketika mencari harta niatkan untuk memenuhi kebutuhan bukan untuk gaya hidup. Karena ada wanita yang akhirnya keenakan bekerja. Dia bukan hanya memenuhi kebutuhan tapi sudah melewatin kebutuhan sebenarnya. Maka tolong cukupkan dengan memenuhi kebutuhan sehingga engkau tetap bisa melaksanakan peranmu sebagai seorang ibu pada utamanya dan sebagai seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa ditambahkan Ustaz. Tambahkan Ustaz, silakan. Bismillah. Ada tambahan sedikit khususnya untuk para bapak-bapak ya. Dari pertanyaan yang ditanyakan tadi, ini sebenarnya ada informasi besar untuk para bapak-bapak bahwasanya jangan sampai kita jadi suami itu sok merasa jadi pahlawan untuk istri kita. Buktinya banyak di luar sana, istri-istri yang ditelantarkan sama suaminya, hidup sebatang kara, bisa dia hidup sendiri. Didik anaknya sendiri, cari uang sendiri, bisa. Dan jarang ditemui ada bapak-bapak yang mampu hidup sendiri tidak punya istri. Betul Ustaz? Betul atau enggak Ustaz Ami? Sahih. Ya. Ini ada isyarat di pertanyaan ini, kita dikasih tahu satu hal. Bapak-bapak jangan terlalu merasa, oh kamu begini gara-gara saya yang kasih uang kamu. Tenang dulu para bapak-bapak. Di luar sana ada jutaan wanita hidup sendiri, entah janda atau entah perawan, dia bisa ngurus rumah tangganya sendiri, cari uang sendiri, ngurus anaknya sendiri tanpa bapak-bapak semuanya. Sendiri perempuan. Tapi saya tidak menemui ada bapak-bapak yang mampu punya anak 3, kecil-kecil semua, terus tidak punya istri, tidak nikah lagi. Ana tidak pernah ketemu itu. Kalau antum kenal mungkin bisa dikasih tahu ke Ana, orang hebat itu. Sisanya tidak mampu. Bahkan yang sudah umur 70 tahun, ngantar jenazah istrinya sekarang ke kuburan, disalamin orang, nangis-nangis, iya, minggu depan nikah lagi. Tidak bisa hidup tidak punya istri. Itu laki-laki, tapi banyak wanita yang bisa hidup tanpa ada suaminya. Ini sedikit ada ancaman bagi para suami. Jangan terlalu merasa saya segalanya untuk istri saya ya. Itu aja tambahan Ustaz.
Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Ada tambahan Ustaz Ami? Cukup Ustaz. Afirmasi ya Ustaz ya. Memang setuju gitu Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya dari tadi akhwat sudah, sekarang ikhwan. Sekali lagi Bapak, Ibu mohon maaf tidak melayani pertanyaan lewat handphone. Karena tadi supaya fair jadi ikhwan satu, akhwat satu dan dilihat pertanyaannya. Baik, pertanyaan untuk Ustadz Mufi. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya dalam menyikapi perbedaan di antara kaum muslimin. Terutama bagaimana menjaga hati kita agar kita tidak merasa selalu benar dan rasa memahami perbedaan yang memang masih ada khilaf dari para ulama Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Bismillah. Jujur ini pertanyaan berat sekali ya. Tapi Ana mencoba untuk menjawab dan nanti Ustadz Ami dan Ustadz Syafiq bisa membantu Ana untuk menjawabnya. Ini adalah suatu fenomena yang sangat besar yang dialami oleh kita semua sekarang. Saat dia baru belajar hatam satu buku, apa yang ada di luar buku itu sama dia dianggap salah. Ini masalah besar dan ini yang menimbulkan cekcok dan keributan di antara kaum muslimin. Sudah banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang masalah menghadapi perbedaan pendapat. Ya kalau kita mau bahas ini bisa pembahasannya berhari-hari ya. Karena ditulis di buku-buku yang sangat lumayan tebal ya bukunya. Cuma Anda bisa menyampaikan sedikit di sini untuk menjaga hati kita. Tugas kita itu sebenarnya kalau mau diringkas ada 3 jamaah. Belajar, ini tugas kita. Yang kedua, pastikan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Di atas pemahaman yang benar. Yang ketiga, diamalkan. Selesai sampai di situ. Dan diulang lagi, belajar, pastikan, diamalkan. Itu aja tugas kita sebenarnya. Ya. Jika ada perbedaan, kita tidak tahu itu benar atau tidak, jangan kita yang menghukumi, jangan. Apalagi kita bukan orang ahli. Bilang saja, yang saya tahu wallahu alam seperti ini. Itu lebih enak daripada kita bilang, salah, ini yang paling benar. Itu yang pertama menyakiti hati orang. Yang kedua bisa jadi kita tidak menghargai pendapat para kibar ulama yang mungkin beda sama apa yang kita pahami. Apalagi buat kita yang baru belajar. Betul kita lagi semangat-semangatnya nih belajar. Tapi agama ini bukan modal semangat saja. Agama ini luas. Ilmu bagai lautan yang tanpa tepian ya. Semakin kita belajar kok semakin seakan-akan tepian itu tidak terlihat. Dan orang-orang yang sama Allah Subhanahu wa taala diberi hikmah, diberi cahaya ilmu, bisa diperhatikan dia tidak banyak mengomentari orang-orang. Kecuali memang fatal sekali ya memang ya, yang bisa ngomong sama semut misalkan dan lain-lain, ya antum tahu. Tidak usah kita sebut namanya. Ya itu tidak usah belajar pun orang tahu gitu ya. Jangan terus, jangan disalahkan, jangan ada bahasa seperti itu barang pasti sudah. Tapi kalau ada hanya perbedaan di antara sholat kita sama dia, perbedaan fikih terutama, sama kita dibuat bahan untuk ribut-ribut ya. Ini yang merusak perdamaian di antara kaum muslimin dan ini yang menjelekkan ya. Bukan menjelekkan, apa maksudnya? Ini membuat para asatidzah itu jelek namanya dari murid-muridnya yang seperti itu. Pakai bukan tangan besi tapi pakai lisannya seperti besi. Keras lisannya, terlalu buru-buru mengomentari orang, nyalain orang tanpa ada buktinya. Padahal dia yang mungkin kurang ilmunya. Mungkin ini saran ana ya. Yang belajar agar jangan buru-buru untuk berkomentar dulu. Sudah belajar diamalkan dulu untuk diri sendiri dan untuk orang sekitarnya. Kalau memang ada masalah yang pelik, tanyakan ke ahlinya. Dan ikuti, dia punya ustadz, hargai ustadznya, itu pendapat ustadznya. Alhamdulillah. Kalau dia kurang puas, mau tanya yang lebih hebat lagi di atasnya, silahkan. Jangan sibuk-sibuk untuk ngurusi orang lain dulu. Sibukkan diri kita sama ilmu ini, karena ilmu masih banyak yang mungkin kita belum tahu. Dan jangan buru-buru kita untuk menghukumi orang lain. Tafadhol Ustaz.